ya, keempat koloman dijumlahkan. Pasti kalau sudah sampai di sini kita menemukan apa? Menemukan kalau dilihat ya, menemukan kesalahan. Apa yang salah di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Baik. Selamat pagi Pak. Semangat pagi. Baik. Semangat pagi Pak. Apakah teman-teman hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah masih sehat Pak. Baik. Baik, kita ketemu lagi di dalam mata kuliah yang sama, pengantar akuntansi 1, ya. Ya, nanti kita membahas ya, mulai dari yang namanya kertas kerja. Oke. Ya. Maka ya, saya akan lanjut. Karena kita mulai dari kertas kerja atau neraca lajur ya, maka apa yang dimaksud dengan neraca lajur atau kertas kerja? Nah, neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai kepada laporan keuangan. Ya. Secara sederhana neraca lajur ini akan menginformasikan yang berkaitan dengan apa? Laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas. Ya. Secara sederhana laporan neraca lajur ini sudah merangkum ya, sudah merangkum yang berhubungan dengan laporan keuangan, karena di mana di sana ya ada neraca, ada laporan laba rugi, ada perubahan ekuitas. Yang tidak ada dalam neraca lajur hanya apa? Hanya laporan arus kas. Dan ada apa? Dan catatan atas laporan keuangan. Ya. Karena laporan keuangan pokok itu terdiri dari yang pertama ada laporan laba rugi, ada laporan posisi keuangan, ada perubahan ekuitas, ada arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ya. Itu adalah laporan keuangan pokok. Baik ya. Saya lanjut ya. Yang pertama teman-teman, yang berhubungan dengan apa? Neraca saldo. Ya. Kita akan mulai dari apa aja sih isi ya yang ada dalam apa? Neraca lajur. Ya. Yang pertama adalah neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Memindahkan ya. Memindahkan ya, di sini adalah kita memindahkan neraca saldo atau neraca percobaan yang sudah kita susun. Maka pindah ke dalam kertas kerja. Ya, semua akun ya, akun yang ada dalam neraca saldo itu pindahkan semua di kolom pertama pada neraca lajur atau kertas kerja. Baik dari nominalnya, nilainya maupun nama-nama akunnya sesuai dengan urutan yang ada dalam neraca saldo yang sudah kita bentuk. Ya, maka dia katakan tadi apa di sini? Neraca saldo itu adalah disusun dari jurnal umum. Akun diurutkan berdasarkan urutan ya, mulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Ya. Loh Pak, bagaimana kalau misalnya ya, karena masih belum ada penyusunan, bagaimana kalau ada akun-akun tambahan? Nah, kan gitu ya. Nanti ya, saya akan jelas. Nah, yang kedua adalah yang berkaitan dengan apa? Penyesuaian. Ya. Yang berkaitan dengan apa? Penyesuaian. Ya, di kolom berikutnya adalah setelah neraca saldo, di kolom pertama itu adalah nama akun, habis itu di kolom kedua dan yang ketiga itulah neraca lajur, neraca saldo, di kolom keempat ya dan kelima itu adalah isinya apa? Isinya adalah penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian dimasukkan di sini ya, di setelahnya neraca saldo. Ya, dua kemungkinan yang terjadi, ada satu ya, tanggungan atau saldo ya saat ini diubah atau accrual ya, informasi baru yang dimasuk.
Ya, kalau tangguhan maka ya merubah nilai dari neraca saldo ini ya, dari neraca sebelumnya, neraca saldo. Itu kalau ditangguhkan ya, maka merubah nilainya untuk membentuk nilai sesungguhnya. Kalau accrual maka berarti di sini adalah menambah akun baru. Nah, itu tadi yang saya katakan apa? Pak, bagaimana ya kalau ada akun baru pada penyesuaian? Maka disinilah ditambahin setelah di kolom paling bawah sendiri. Ya, setelah kita tutup ya, nanti saya akan berikan contoh ya. Setelah ditutup ya, kita akan menambahkan akun-akun baru yang berhubungan dengan poin yang kedua, accrual. Setelah itu ya, di kolom berikutnya dalam neraca lajur atau kertas kerja itu ada apa? Ada neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, yang dimana isinya adalah penyesuaian gabungan ya dengan neraca saldo. Saldo akun sekarang sudah disesuaikan. Yang maksudnya apa ya? Yang maksudnya apa? Neraca setelah penyesuaian ini adalah sudah masuk kepada nilai yang sesungguhnya. Karena apa? Karena ya melakukan perhitungan selisih antara neraca saldo dan penyesuaian. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah sudah menunjukkan nilai sesungguhnya. Nah, baik teman-teman ya. Seperti apa formatnya? Kita akan mulai dulu ya dari pertama. Ya. Jika teman-teman perhatikan ya, ini adalah neraca lajur ya, yang dimana di sini di kolom ya, di kolom paling depan itu adalah neraca saldo. Di mana neraca saldo dan angka-angka ini adalah itu dari ya, nanti coba lihat mulai dari materi pertama sampai dengan yang kemarin terakhir. Di mana kemarin ya kita sudah sampai kepada penyesuaian. Nah, ini adalah neraca apa? Neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, ya. Lalu yang berikutnya adalah apa? Ya, yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan penyesuaian. Ya. Kalau saya ngambil contoh dari soal-soal sebelumnya, dia katakan apa? Saldo debit perlengkapan itu adalah 2.000. Setelah dihitung fisik ternyata yang tersisa adalah 760. Jadi 1.240-nya adalah sudah habis terpakai. Jika sudah habis terpakai, maka itu sudah menjadi apa? Beban. Maka dimasukkan di jurnal, di kolom apa? Di kolom penyesuaian. Ya. Kalau ini dibuat jurnal, maka jurnal yang terbentuk adalah apa? Beban perlengkapan atau mendebet beban perlengkapan dan mengkredit apa? Perlengkapan. Yang pertama, ya. Selanjutnya adalah ya, kalau kita melihat juga transaksi yang berkaitan dengan asuransi kemarin di penyesuaian, dia katakan apa? Saldo debit asuransi dibayar di muka sebesar 2.400 merupakan pembayaran premi selama 24 bulan. Ya, ini adalah transaksi yang sudah kita bahas di penyesuaian. Maka ya kalau masuk di kertas kerja, maka akan seperti ini. Ya. Jurnalnya adalah mendebet beban asuransi dan mengkredit asuransi dibayar di muka. Nah, inilah ya. Tadi saya katakan apa yang berkaitan dengan penyesuaian, bagaimana jika ada apa? Ada akun baru yang berhubungan dengan poin yang kedua tadi, accrual. Nah, maka ditambahkan di bawahnya. Ya. Jangan merubah lagi kalau ini manual ya. Kalau manual, jangan rubah lagi angka ini di-insert gitu kan ya. Di-insert sehingga 42 juta ini atau 42.000 ini digeser ke bawah. Ya, itu tidak boleh. Ya, aturannya tidak boleh. Maka harus ditambahkan di bawahnya setelah ya penjumlahan neraca saldo. Oke? Kalau kita melihat lagi ya, memposting atau memindahkan dari jurnal penyesuaian di soal yang ketiga kemarin ya. Oke ya. Saya memberikan notis itu akun ditambahkan jika dibutuhkan. Oke.
Ya. Nah, selanjutnya adalah di soal kemarin terkait dengan apa? Sewa dibayar di muka. Ya. Karena di neraca saldo, ya, neraca saldo sebelum penyesuaian, akun pendapatan sewa itu tidak muncul, belum ada, maka ditambahkan di bawahnya apa? Beban. Meskipun teman-teman, meskipun secara prinsip itu harus berurutan, ya tadi saya katakan di atas, berurut mulai dari apa? Aset, ya aset tetap, aset lancar, habis itu kewajiban modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini sudah melanggar sebetulnya. Ya. Namun karena ini adalah yang bersifatnya accrual, yang bersifatnya penyesuaian, maka ditambahkan pada kolom berikutnya atau pada baris berikutnya. Oke. Saya akan lanjut lagi ya, Oke. Dari soal penyesuaian yang ketiga kemarin yang berhubungan dengan upah. Ya. Maka kita pindahkan lagi dari jurnal penyesuaian kemarin. Upah karyawan yang masih harus dibayarkan sebesar 250.000. Ini kalau dijurnalkan maka apa? Beban upah ya, kredit dan beban upah debit ya, dan utang upahnya adalah kredit. Karena dia katakan apa? Upah karyawan yang masih belum dibayar. Ya. Kalau masih belum dibayar, maka di sini menjadi apa? Kewajiban perusahaan. Itu. Lanjut ya. Nah. Yang berikutnya adalah apa? Pendapatan jasa yang diaku pada akhir bulan Desember 5.000 tapi belum dicatat. Nah ini ya. Karena ini masih ada ya, karena sudah ada akunnya ya, ada nama akunnya piutang usaha dan pendapatan jasa, maka tidak perlu ditambahkan lagi di bawahnya. Karena akunnya sudah ada. Ya, tinggal kita masukkan nilai. Ya. Masukkan nilai. Oke. Itu adalah apa? Ya, itu adalah terkait dengan pendapatan jasa. Yang berikutnya adalah di soal terakhir kemarin yang berhubungan dengan penyesuaian, yaitu depresiasi. Ya, depresiasi peralatan kantor untuk bulan Desember. Ya, jurnalnya bagaimana? Masih ingatkah? Masih ingat? Jurnal penyesuaian dari depresiasi peralatan kantor untuk bulan Desember. Ayo. Beban depresiasi. Sama akumulasi penyusutan. Oke. Peralatan. Baik, terima kasih ya. Oke, ya. Kalau kita posting maka di sini seperti ini ya, beban depresiasi peralatan kantor ya. Dan akumulasi depresiasi peralatan. Depresiasi adalah pengurangan ya, atau bisa disebut dengan penyusutan ya. Depresiasi adalah penyusutan. Ya, kalau kalian menyebutkan beban penyusutan ya juga boleh. Beban penyusutan, akumulasi penyusutan atau depresiasi ya. Karena dua-duanya akunnya masih belum ada, maka ditambahkan setelah utang upah. Ya. Lanjut ya. Setelah kita memposting ya atau ya memindahkan semuanya, maka dilakukan penjumlahan. Ya. Dilakukan penjumlahan di mana? Di kolom penyesuaian. Setelah dijumlah, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah terkait dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Nah, di mana dia katakan apa? Saya memberikan note, dia katakan kemudian kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian digabungkan untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Setelah kita menjumlah atau total pada kolom penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian digabungkan untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Maka akan terlihat seperti ini. Ya. Sebelum dilakukan penyesuaian, ya,
posisi keuangan yang ditampilkan atau di sini adalah neraca saldonya itu adalah hasilnya adalah 42.600. Ya. Namun setelah penyesuaian, ya, maka akan naik menjadi 43. Sehingga pertanyaan adalah, begitu pentingkah penyesuaian ini dilakukan dalam proses akuntansi? Ya, begitu pentingkah ya penyesuaian ini dilakukan dalam proses akuntansi? Jika melihat dari nilai yang ada, di neraca saldo sebelumnya itu adalah 42.600, ya. Setelah dilakukan penyesuaian itu maka naik menjadi 43. Ya. Maka jawabannya adalah sangat penting ya dilakukannya penyesuaian. Ya, karena apa? Karena jika tidak dilakukan penyesuaian maka akan menjadikan atau memberikan informasi yang kurang tepat, atau saya katakan kemarin adalah informasi yang sesat. Karena tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya dari akun-akun real. Oke, ya. Selanjutnya adalah teman-teman ya, setelah dilakukan sampai dengan neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah berikutnya ya adalah masih dalam neraca lajur adalah yang berhubungan dengan apa? Oke, ya. Sudah? Oke. Ya. Saya kembali ke yang berhubungan di mana? Ya, penyesuaian di sini, ya. Yang dimana dikatakan apa? Saldo pendapatan dan beban di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke dalam kolom laporan laba rugi. Nah, informasi yang pertama yang perlu kita garis bawahi, dia katakan saldo pendapatan dan beban di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke dalam kolom laporan laba rugi. Informasi yang kedua adalah katakan apa? Saldo aset, kewajiban, ekuitas pemilik dan penarikan di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke dalam kolom neraca. Ya. Akan seperti apa teman-teman? Ya, akan seperti ini. Kita akan lihat ya. Tadi dia katakan apa? Yang pertama, ya. Dari penyesuaian. Ya. Saldo pendapatan dan beban di kolom neraca saldo setelah penyesuaian ya, dicatat juga ke dalam laporan laba rugi. Ini saya ngambil ya, neraca inilah neraca sudah setelah penyesuaian. Ya. Yang pertama adalah apa? Ya, saldo yang ada di sini atau saldo pendapatan dan beban itu dicatat di kolom laba rugi. Ya, di kolom laba rugi. Nah, sekarang kita akan memindahkan dari saldo kolom neraca setelah penyesuaian yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Ya. Maka kita lihat akan seperti ini teman-teman. Ya. Di informasi yang kedua dia katakan tadi apa? Di neraca dia katakan apa? Saldo aset, kewajiban dan ekuitas dan penarikan di kolom neraca setelah penyesuaian itu dimasukkan atau dipindahkan ke dalam kolom neraca. Ya. Sampai kepada titik ini ya. Setelah kita memindahkan, maka ya kita total ya, keempat koloman dijumlahkan. Pasti kalau sudah sampai di sini kita menemukan apa? Menemukan kalau dilihat ya, menemukan kesalahan. Apa yang salah di sana? Ya. Yang salah adalah debit dan kredit tidak sama. Yang di laba rugi, debit dan kreditnya tidak sama dan neraca juga pun tidak sama. Nah, ini yang akan menunjukkan apa teman-teman? Ini yang akan menunjukkan bahwa ya adanya laba atau rugi. Ya. Setelah kita menjumlahkan atau memindahkan ya, pendapatan kita pindahkan, pendapatan dan beban kita pindahkan ke dalam laba rugi ya. Habis itu ya
real dan penarikan tunai kita pindahkan kepada neraca, maka kita akan menemukan nilai debit dan kredit tidak akan sama. Ya. Sehingga ya apa yang saya sampaikan, dia katakan apa? Perbedaan antara total kolom laba rugi atau total kolom neraca merupakan laba bersih atau rugi bersih untuk periode tersebut. Ya. Oke, ya. Karena ada kejanggalan atau hasilnya itu adalah ada perbedaan antara kolom debit dan kredit pada laba rugi dan neraca, ya, itu akan menunjukkan yang berhubungan dengan laba atau rugi dalam periode tersebut. Ya. Nanti kita akan lihat apakah rugi atau laba. Kalau secara sekilas, secara sekilas, apakah ya dalam periode ini laba atau rugi? Silakan. Secara sekilas dari nilai tersebut apa? Laba. Baik, Mas Bayudi katakan laba. Baik, ya. Yang lain? Yang lain? Rugi, Pak. Rugi, baik. Ada yang rugi, ada yang laba. Ya. Oke, teman-teman, ya, teman-teman. Agar kita mudah mengidentifikasi dan mudah untuk memutuskan ini laba atau rugi, maka kita lihat jika di kolom laba rugi, ya, di kolom laporan laba atau di kolom laba rugi, bukan laporan laba rugi, ya, di kolom laba rugi di neraca lajur, ya, kita akan melihat jika kolom debitnya itu adalah lebih besar dari kolom kredit, itu menunjukkan rugi. Dan begitu sebaliknya, jika kolom kreditnya itu lebih besar dari kolom debit, itu adalah laba. Yang artinya apa, teman-teman? Ya, jika kolom debitnya lebih besar dari kolom kredit, itu artinya apa? Bebannya itu lebih besar dibanding pendapatan yang diterima. Ya. Jadi beban yang dikeluarkan dalam satu periode itu lebih besar dari pendapatan. Kalau debitnya lebih besar dibanding kredit. Tapi kalau kreditnya lebih besar dari debit, ya, maka itu menunjukkan laba. Artinya apa? Pendapatannya itu lebih besar dibanding dengan beban yang dikeluarkan. Nah, lalu teman-teman, ya, di neraca, di kolom neraca, di sini juga ada apa? Ada perbedaan antara debit dan kredit. Di mana di sana, ya, debitnya itu lebih besar dari kreditnya. Debitnya lebih besar dari kredit. Yang artinya apa, teman-teman? Yang artinya di sini juga sama. Ini kebalikan dari kolom laba. Kalau kolom laba dia menunjukkan laba jika kolom kreditnya lebih besar dibanding debit. Ya. Kalau di neraca, di kolom neraca, ya, dia akan banding terbalik. Kolom debitnya itu ya menunjukkan laba jika ya kolom debitnya lebih besar dari kolom kredit. Kenapa demikian? Nanti, ya, nanti setelah ini. Ya, kenapa demikian? Ya, kenapa kok ya di neraca jika laba kreditnya lebih besar? Ya, di neraca ya jika laba debitnya lebih besar. Ya, karena apa? Karena kembali lagi hubungan antara laporan keuangan yang dimana ya laba rugi itu akan memberikan pengaruh kepada apa? Kepada perubahan ekuitas. Yang dimana jika perubahan ekuitas akan memberikan saldo di mana saldo normalnya ada di posisi kredit. Ya. Maka kita akan lihat, teman-teman, ya. Saya akan selesaikan sampai di soalnya. Maka di sini, teman-teman, ya. Saya kasih warna merah di sini, di neraca lajur ini akan menunjukkan bahwa ya laba bersih atau ya
atau ya yang ada nilai merah itu selisih antara kredit dan debit ini, ya, maka itu dipindahkan kepada ya neraca. Ya. Ini dilakukan apa teman-teman? Ini dilakukan karena apa? Karena ya prinsip dalam laporan keuangan itu atau prinsip dari setiap laporan keuangan yang berhubungan dengan neraca itu harus selalu balance. Ya. Itu harus selalu balance antara debit dan kredit. Sehingga di sini adalah kita membalancekan ya antara debit dan kredit, ya selisih antara karena kreditnya lebih besar, maka selisihnya itu kita tambahkan di kolom debit. Itu di laba rugi. Ya. Dari selisih di laba rugi ini ya kita balik ya, dipindahkan di kolom kredit pada neraca. Sehingga kita terlihat bahwa kolom laba ruginya akan terlihat balance dan kolom neraca juga akan terlihat balance. Nah, bagaimana kalau rugi? Kalau rugi, maka ya posisinya di sini adalah di mana di laba rugi selisihnya itu ada di kredit. Dan di neraca selisihnya itu ada di debit. Ya, itu jika rugi. Baik ya. Dari kertas kerja ini saya akan menunjukkan yang berhubungan dengan laporan laba ruginya. Ya, laporan laba ruginya akan seperti ini, teman-teman. Ya, dari kertas kerja tadi maka menunjukkan laporan laba ruginya adalah seperti ini. Ya, setiap angka yang ada dalam laporan laba rugi ini diambil dari kolom laba rugi di neraca lajur. Saya kembali ke belakang. Untuk membuat laporan laba rugi maka setiap angka yang ada dalam kolom laba rugi di neraca lajur maka dipindahkan untuk membentukkan yang namanya laporan laba rugi. Yang berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Dia katakan setiap ya angka laba bersih diperoleh dari kolom debit neraca di neraca lajur atau di laba rugi. Ya. Jadi di sini ya ini akan diambil dari sini ya. Di kolom neraca ya, di kolom neraca mulai dari modal. Ya, ada penarikan. Ya. Sehingga di sini adalah ditambah dengan ya oke, kolom mutlak. Nah, oke. Ya, sehingga ekuitas akhirnya atau modal akhir dari Chris Clark ini adalah sebesar 28.000. Ya. 28.000. Ya, di mana investasi awal atau modal awalnya itu 25.000 ya, ditambah dengan laba bersih dan dikurangi dengan penarikan tunai. Ya, sehingga ekuitas akhirnya adalah sebesar 28.000. Nah, 28.000 ini akan mempengaruhi kepada siapa? Ya, atau akan ditunjukkan di mana? Akan ditunjukkan di laporan ini. Ya, di neraca. Ya, ini adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Ya. Bukan neraca saldo lagi ya. Ini bukan neraca saldo. Ingat ya teman-teman ya. Kalau dalam laporan keuangan ya, kalau sudah membentuk laporan keuangan, neraca itu bukan lagi disebut sebagai neraca saldo, tapi neraca. Neraca toh ya, nggak ada neraca saldonya ya. Karena neraca itu ya, itu juga disebut sebagai laporan posisi keuangan, di mana akan menunjukkan posisi aset dan posisi pasifa. Ya, sehingga posisi keuangan. Nah, setelah membuat ini neraca ini, setelah mengeluarkan neraca ini, maka tadi ya baru kita membentuk yang berkaitan dengan apa? Membentuk neraca saldo. Sebelum membentuk neraca saldo, ya, maka harus dilakukan apa? Dilakukan jurnal penutupan. Setelah ini, ya, setelah neraca ini, maka dilakukanlah jurnal penutupan untuk membentuk neraca saldo.
apa keperluannya? Untuk keperluan neraca awal periode berikutnya. Ya. Oke, teman-teman. Ya. Yang ditutup yang mana aja? Nanti kita bahas, ya. Oke, teman-teman, ya. Bagaimana kita membuat jurnal penutup? Karena tadi saya katakan apa? Ya, ini adalah belum selesai dari yang namanya siklus. Ini masih kita membentuk laporan posisi keuangan, laporan keuangan yang terdiri dari apa? Ada ya laporan laba rugi sudah. Laporan laporan perubahan ekuitas sudah. Habis itu neraca sudah atau laporan posisi keuangan sudah. Ya, maka ya tinggal satu langkah lagi kita sudah selesai menyelesaikan siklus akuntansi. Yaitu apa? Yaitu jurnal penutup. Nah, kegunaan dari jurnal penutup ini adalah untuk apa? Ya. Untuk pembahasan materinya adalah kita akan bahas di minggu depan. Ya, bagaimana kita menyelesaikan jurnal penutup untuk membentuk neraca saldo, kita akan bahas di minggu depan. Ya. Baik teman-teman, itulah materi hari ini. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.